Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yom Saputra dari kelas manajemen 22C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, serta budaya, aspek pasar serta pemasaran, aspek teknis serta teknologi, sampai dengan aspek manajemen, serta keuangannya, di mana hal itu digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan, serta hasilnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan studi kelayakan bisnis. Biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan, yaitu berdasarkan orientasi laba. Yang dimaksud ialah studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis berdasarkan orientasi tidak pada laba, atau sosial yang dimaksud ialah studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan serta dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Keterkaitan antara aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Bisnis yang berhasil secara ekonomis dan dapat memberikan manfaat sosial seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebaliknya, bisnis yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan mempengaruhi keberlanjutan bisnis di masa depan. Pengertian ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografis sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang, yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya itu, sumber daya manusia juga harus sesuai dengan keadaan tempat kita memulai sebuah usaha, karena peningkatan ekonomi berpengaruh terhadap hal-hal tersebut. Pengertian sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar lingkungan, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau orang lain. Contoh dari aspek ekonomi sebagaimana contoh dari aspek ekonomi pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia. Sumber daya laut ini merupakan salah satu sumber perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Berbagai biota laut yang menghuni hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan sumber makanan dari mata pencaharian dari hampir 1,5 juta nelayan yang hidup di daerah-daerah pantai. Selama ini usaha penanganan ikan laut merupakan mata pencaharian utama sebagai besar 90% penduduk desa pantai. Usaha-usaha lain seperti budidaya pantai kerang berkembang walaupun potensi untuk cukup besar. Usaha budidaya rumput laut sebagai salah satu usaha budaya pantai ini telah mulai dikembangkan di beberapa daerah. Usaha yang tidak menuntut banyak keterampilan dan padat karya ini untuk memanfaatkan tenaga kerja keluarga selama ini baru terserap 48-50,6% dari potensi yang ada. Analisis dalam bidang sosial. Analisis dalam bidang sosial sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara masyarakat dan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kepada sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar dalam suatu daerah tertentu. Perubahan dalam masyarakat pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan di dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Manfaat di bidang sosial yang diterima oleh masyarakat seperti membuka lapangan kerja baru. Maksudnya dibukakan proyek bisnis yang menggairahkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja. Teknologi, maksudnya dengan dialihkannya alih teknologi ini kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan yang terprogram dengan baik diharapkan tidak meningkatkan skill.
tapi juga sikap mental dan sebagai tenaga kerja yang andal dan semakin kokoh, meningkatkan mutu hidup suatu tentu. Proyek bisnis turun mengurangi angka pengangguran, pengaruh positif proyek bisnis yang dapat mempengaruhi positif pada masyarakat sekitar tidak hanya berdampak pada meningkatkan atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jabatan, dan telepon, tetapi juga kondisi lingkungan fisik mereka. Dampak ekonomi dan sosial, perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Meningkatkan kriminalitas, pengukuran manfaat ekonomi lebih sulit dibanding pengukuran biaya ekonomis. Karena di samping manfaat ekonomis yang diterima secara langsung berupa output proyek yang dapat diukur dengan satuan moneter, terdapat juga manfaat sekunder yang sulit diukur dengan satuan moneter. Manfaat sekunder ekonomi yang sulit diukur dengan satuan moneter, baiknya tingkat konsumsi masyarakat, membuat protes, perencanaan mendapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyak manfaat yang sifatnya tidak langsung dan dalam perwujudan proyek tambahan.